Jauh-jauh hari kita sudah mengatakan apa yang terjadi kalau Kamala Harris menjadi Presiden Amerika. Sekarang terbukti secara administratif Kamala Harris adalah Commander-in-Chief di Amerika. Memang banyak yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar negeri, namun hanya mengingatkan bahwa menjadi pemimpin sebuah negara, Anda bukan hanya harus mengenal peta perpolitikan dunia atau geopolitik, namun juga harus mempunyai sumber terpercaya yang bisa menganalisa data jadi informasi yang bisa membuat Anda membuat keputusan yang selalu tepat. Bosman, untuk hal beginian cukup lengkap pasukannya dan data-datanya valid. Karena tahu dari jauh-jauh hari bahwa Biden ini tidak akan lama menjabat, maka strategi politik luar negeri kita harus sudah punya grand plan-nya, di mana hal ini akan membuat Indonesia akan menjadi negara superpower kalau mengerti situasi lawan kita dan teman kita. Sayang ya, yang menjabat saat ini nggak punya informasi atau data untuk menjadi bekal knowledge sebagai senjata pejabat tertinggi membuat keputusan. Kita lanjut. Di Amerika, Trump dan timnya kembali menguat pengaruhnya. Diperkirakan di tahun 2022 nanti dalam pemilihan awal, agaknya Partai Republik akan menyapu bersih Partai Demokrat di Senat dan di Kongres. Trump saat ini adalah pengendali Partai Republik di Amerika. Kemungkinan besar kebijakan Amerika di tahun 2022 adalah mulai serang Tiongkok secara lebih frontal. Hot war akan mungkin terjadi, walau dunia lebih senang dengan Cold War, perang spionase, perang intelijen, perang dagang, perang cuaca, namun agaknya hot war bisa terjadi dan ground floor-nya atau battlefield-nya adalah Taiwan. Kita semua mengetahui setelah Tiongkok meluncurkan virus kemudian muncul vaksin dan kemudian PCR. Di Indonesia doang sih PCR, kalau di negara lain PCR itu buat yang sakit. Di sini di Indonesia PCR tuh buat semuanya, yang sakit terutama yang sehat. Semua itu lebih kita kenal dengan istilah pandemi. Ini semua adalah masalah demand dan supply. Dalam bisnis, kemampuan create demand adalah kunci sukses. Untuk pandemi kali ini kita tidak usah jelaskan mana yang supply, mana yang demand. Anda pasti sudah pinter. Kemudian masalah climate change. Ini hanya akal-akalan istilah. Lebih tepat kata-katanya bukan climate change, tapi climate warfare atau perang cuaca. Perang cuaca juga merupakan rencana bisnis, yaitu create demand dan menyediakan supply. Kita semua tahu cuaca ekstrim tercipta akan mengakibatkan kekurangan pangan di seluruh dunia. Kita menengok sedikit. Artificial food berbasis plant atau tanaman dan bioengineering food, pemilik terbesarnya adalah Bill Gates. Beyond Meat misalnya, artificial daging, Bill Gates punya saham besar di sana. Lahannya luas miliknya di berbagai belahan dunia sudah dia kuasai, termasuk bahkan temannya 1 tahun terakhir ini, Jack Ma, sering terlihat di Eropa mempelajari plant-based food ini atas perintah pemerintah Tiongkok tentunya. Sebaiknya pejabat Indonesia paham begini-beginian agar nggak kagetan atas apa yang akan terjadi ke depannya. Di sisi Tiongkok sekarang, Xi Jinping lagi pusing 7 keliling pastinya karena skandal keuangan properti Evergrande minus 700 triliun yang secara sistemik akan menghancurkan keuangan nasional Tiongkok. Harga sayuran saat ini melambung tinggi di pasar-pasar di dalam negeri dalam 3 bulan terakhir karena bahan makanan Tiongkok banyak mengandalkan import, sementara banyak negara menutup import untuk Tiongkok. Kebutuhan energi yang meningkat, harga BBM dinaikkan oleh Saudi dan Rusia menjadikan Tiongkok krisis energi. Hanya di kota-kota besar yang terlihat ada listrik, namun di kota-kota lain gas, BBM, dan listrik bermasalah besar di Tiongkok. Aktifnya mesin-mesin produksi ternyata membuat cuaca ekstrim terjadi di Tiongkok yang menyebabkan polusi berat hampir di semua wilayah pantai timur Tiongkok. Efek gejala memburuknya keadaan dalam negeri tersebut terjadilah panik buying di masyarakat saat ini. Rencana Xi Jinping untuk tidak kehilangan muka di dalam negeri, yaitu Tiongkok berjanji akan melakukan aneksasi atau penggabungan Taiwan, agaknya akan menjadi isapan jempol. Tiongkok tidak akan punya kekuatan logistik diperkirakan untuk menyerang Taiwan. Makanya kalau Newman jadi Commander-in-Chief di Indonesia, maka seluruh produk yang menuju Tiongkok alias barang ekspor ke Tiongkok seperti batu bara, nikel, dan bahan baku lainnya ditahan, jangan dikirim. Maka Tiongkok pasti panik, akan bertekuk lutut itu Tiongkok di depan Newman. Lalu seperti Putin dengan Trump, dijadikan Trump Presiden Amerika di 2024 dan Indonesia harus bermain. Jadikan Trump di tahun 2024 Presiden Amerika, namun pastikan hutang IMF Indonesia dinolkan, lunas. Tirulah cara Putin tersebut. Lalu apa yang kita lakukan? Cyber army para buzzer akan dipakai untuk memainkan ke negara adikuasa tersebut, yaitu untuk memenangkan Trump. Sesekali kita pakai cara Rusia gitu loh, hajar Tiongkok gabung Amerika, namun Turki dia serang Amerika. Tekan Eropa dengan mematikan gas, hajar sekutunya Amerika. Naikkan harga minyak, tekan Tiongkok. Itu baru namanya negara berdaulat dan pemimpinnya berani juga bervisi.